Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, kembali di Islam itu Indah. Insya Allah hari ini kita akan banyak belajar, mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Dan juga kita akan membahas tema yang sangat menarik. Hari ini kita ngomongin soal hutang ini nih. Masya Allah, kita mau tanya dulu nih. Saya mau tanya sama satu orang aja yang hadir, ibu-ibu. Bu, saya mau tanya gini Bu. Kalau ibu punya hutang, hutangnya menumpuk. Tapi tiap hari diteror, bayar. Nah perasaannya gimana Bu? Kalau perasaan saya sih kalau diteror-teror terus marah. Oh marah? Marah. Padahal ibu yang punya hutang? Padahal saya punya utang tapi karena nggak punya utang. Tapi ibu yang marah? Iya. Ibu punya hutang apa enggak? Saya sih orangnya yang punya utang ke saya. Oh orang yang punya hutang ke ibu. Jadi marah Ustadz? Dia Kalau marah karena dikatakan dia punya utang, padahal dia yang memberi utang. Gitu ya. Baik Ustadz ya. Jadi kita akan bahas hari ini dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung. Ustadz Syam. Habib. Masya Allah. Dan tema kita hari ini adalah Bismillah. Hutang lunas dengan ini. Dengan apa? Kita saksikan dulu tayangan VT berikut ini. Bismillah, hutang lunas. Allah, Bib. Masya Allah. Ini kalau ngomongin hutang nih Bib ya. Mungkin ini akan relate dengan banyak orang yang memang Betul. kadang hari-hari kita gitu ya menghadapi orang yang berhutang atau kita mau nagih hutang nih Bib. Kalau ada yang bilang salah satunya cara melunasi hutang itu dengan niat dulu. Nah tapi kalau niat aja kan gak cukup Bib. Kalau duitnya belum ikhtiar, ada. Ada ikhtiar. dilakuin. Betul. Ada usaha. Ada usaha. Kalau niat dong sih juga bisa. Saya niat mau bangun rumah di Menteng, tuh 10 dia. lantai. Paling tinggi di atasnya ada landing helikopter. Kan niat doang. Tapi apa usahanya? Itu yang kita mau tanya ke Habib. Silakan Habib. Ya akhirapuan Mas Dude, Abang Dude, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahasia pertama untuk melunasi hutang adalah niat yang ikhlas dan memulainya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha Allah anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa orang yang dia niat buat bayar hutang dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa bayar hutang. Tapi siapa orang atau siapapun manusia yang dia niat untuk tidak mau bayar hutang, maka Allah tidak akan melunasi daripada hutangnya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu semuanya disertai dengan niat. Ketika seorang bismillah, ya Allah, mudahkanlah setiap segala sesuatu untuk bisa membayar hutang tersebut dengan kerjaannya, dengan daripada mungkin ada objekan kecil-kecilannya atau usahanya atau dia punya kerjaan yang lain, maka insya Allah mudahkan dan Allah berikan rezeki yang banyak yang berkah sehingga apa? Orang tersebut insya Allah lunaskan daripada hutangnya. Oleh karena itu, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Ketika dia niat baik kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashi'in. Jadikan Allah sebagai penolongnya dengan keyakinannya, maka Allah tolong daripada setiap permasalahan, dari setiap usaha, dari setiap segala sesuatu yang dia niatkan, insya Allah permudah. Oleh karena itu, yakinlah kepada Allah. Bismillah lah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka niscaya Allah mudahkan dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya akan dimudahkan oleh Allah dan dibukakan jalan keluar yang seluas-luasnya. Maka niscaya Allah bukakan jalan keluar yang seluas-luasnya. Tapi ketika hamba tidak yakin, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menerima doa hamba
yang hamba tersebut memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Bismillah, tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi ketika setiap keluar dari rumah, maka ucapkanlah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah daripada setiap usaha, dari setiap apa yang dilakukannya, karena segala sesuatu disertai dengan niat, maka niatlah yang baik, yakin kepada Allah. Allah tidak melihat kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Allah tidak melihat lisan kalian, Allah tidak melihat siapa kalian, tapi Allah melihat hati kalian, hati yang yakin, hati yang khusyuk, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jadi yang pertama harus niat, kemudian ada ikhtiar. Tidak mungkin sesuatu yang kita lakukan kalau tidak ada niat dan tidak ada ikhtiar. Terima kasih Habib buat tausiahnya, Masya Allah. Jadi ilmu buat kita semua. Boleh tepuk tangan buat Habib. Dan sekarang kita langsung mau bertanya ke Ustazah Lulung. Ustazah, boleh kita bertanya nih Ustazah? Boleh, terima kasih Kak Dude. Nah, Ustazah, kalau kita punya utang ini kan kita memang pengen semangat membayar. Oh, pastinya. Ada yang bilang katanya kalau mau cepat hutangnya itu lunas, kita membaca ayat 1000 dinar. Nah, 1000 ini benar. dinar nih? 1000 dinar. Nggak pakai tawar-tawar lagi? Nggak pakai tawar. Oh begitu. Nah, ini sebenarnya ayatnya di surat apa dan bacaan yang paling baiknya kapan? Oh gitu. Silakan Ustazah. Makasih Kak Dude, mohon izin Habib Usman, Ustadz Syam, Ustadz Nur Maulana serta jamaah semua yang CCM cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, bagaimana dengan rahasia kedua? Apa sih yang membuat lunas hutang-hutang kita? Rahasia kedua adalah mengamalkan ayat 1000 dinar. Gimana ceritanya? Kapan bacanya? Ya kan? Nah, ternyata rahasia kedua adalah mengamalkan ayat 1000 dinar di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dalam ayat ini Allah telah berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Memang sih kita ngutang, tapi kan kalau memang itu keperluannya sangat urgent dibolehkan. Yang dilarang adalah kalau ngutang nggak bayar. Maka ketika kita takut kepada Allah dan kita niat untuk membayarnya, pasti Allah akan mudahkan. Ini yang pertama. Ya jalau mahroja, Allah kasih jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal, bersandar hanya kepada Allah, jangan sandar sama orang. Masa kita udah minjem lagi, tutup lubang ke lubang, jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itulah pemberi rezeki kepada kita. Dan Allah lah balighu amri yang menyelesaikan segala urusan kita. Urusan apa nih? Urusan anak. Sampai ngutang-ngutang, Allah kasih kalau kita yakin kepada Allah. Urusan apa lagi? Belanja sehari-hari, Allah kasih. Jadi kembali lagi bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan juga innallaha balighu amri. Allah lah satu-satunya yang benar-benar menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Jemaah. Jadi kalau kita ngomongin masalah 1000 dinar, kapan bacanya? Apalagi di saat-saat waktu yang mustajabah. Makanya kalau lagi ada azan, nih jangan pada ngobrol nih ibu-ibu nih. Kadang lagi azan ngobrol, gibah. Padahal itu waktu yang sangat penting antara azan dan qomat diijabah doa kita. Setelah sholat fardu diijabah sholat kita. Dan juga doa kita. Apalagi di waktu hujan ya kan, itu sangat diijabah. Jadi ketika hujan, wah enak nih, aku kan punya utang, baca ah. Jadi cari waktu-waktu yang mustajabah. Apalagi kalau kita dizolimi, Masya Allah, jangan bales. Kita bilang, ya Allah, aku punya hutang, aku ingin bayarnya ya Allah. Baca terus ini, kenapa? Di waktu itulah kita diberikan oleh Allah pengabulan doa-doa. Apalagi di sini ketika kita berdoa, ingat pada saat azan, qomat, sholat, kemudian kita pada saat menolong orang lain, kita bilang, ya Allah dengan pertolongan ini, tolong ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin, amin ya Rabbal
alamin. Masya Allah, terima kasih, beri tepuk tangan buat Ustaz Sama-sama, Lulung. Kak Dude. Jadi mengamalkan ayat 1000 dinar. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan supaya Amin. ikhtiar kita Ikhtiar hutang kita. juga lunas. Amin, Allah ya Rabbal izinkan. alamin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak. Masya Allah. Mohon izin. Tadi kita sudah mendapatkan 2 ilmu nih dari guru-guru kita, dari Habib dan juga Ustazah tentang bagaimana melunasi hutang. Kita akan gali terus nih supaya kita dapat ilmu bagaimana mendapatkan supaya ilmu yang lebih baik hutang kita bisa lunas. Tapi sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.